Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian keenam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian baru, beliau menamakan pakaian itu dengan namanya, seperti serban, baju, atau selendang. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, bagimu segala puja dan puji sebagaimana Engkau telah memberikanku pakaian ini. Disebut nama pakaiannya. Aku memohon kepadamu kebaikan padanya dan kebaikan yang dibuat atasnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang dibuat atasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Saudara-saudariku yang mulia, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa yang sangat baik dan penuh barokah. Oleh karenanya, sudah selayaknya setiap muslim dan muslimah mengikuti dan mempraktekkan doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saat memakai pakaian baru, baik serban, baju, sarung maupun selendang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru, beliau akan menyebut namanya dalam doa yang beliau baca. Kemudian hal ini dicontohkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan berkata, imamatan au qamisan au ridaan, yang berarti seperti serban, gamis, atau selendang. Kemudian barulah beliau membaca doa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, hingga akhir doa. Ya Allah, bagimu segala puja dan puji sebagaimana Engkau telah memberikanku pakaian ini, hingga akhir doa. Maksudnya, ya Allah, bagimu segala puja dan puji sebagaimana Engkau telah memberikanku pakaian ini seperti serban, baju, sarung, atau jenis pakaian lain yang baru dipakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali doanya dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa pakaian baru.
Pakaian merupakan salah satu nikmat Allah yang dikaruniakan kepada hambanya untuk menutup aurat dan menampilkan keindahan. Oleh karenanya, tertutupnya aurat dan keindahan serta keserasian penampilan dengan pakaian perlu disyukuri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Surah Al-A'raf ayat 26. Demikianlah firman Allah Ta'ala yang mengingatkan segenap keturunan Adam akan nikmatnya berupa pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat dan perhiasan. Oleh karenanya, setiap kali mendapat pakaian baru, sudah selayaknya kita memanjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmatnya. Adapun yang sering terjadi, ketika seseorang mendapatkan pakaian baru, maka hal pertama yang menyibukkannya bukanlah rasa syukur. Namun ia malah sibuk mencoba dan melihat apakah pakaiannya cocok dan serasi dengan penampilannya. Atau bahkan sekadar meneliti kain dan memuji desain yang dibuat oleh perancang serta kualitas jahitannya. Kalimat Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi berarti, Ya Allah, bagimu segala puja-puji dan rasa syukurku atas anugerah yang Engkau berikan kepadaku berupa pakaian ini. Di mana dengan pakaian tersebut, aku dapat menutup aurat tubuhku dan membaguskan penampilanku. Dalam sebuah hadis qudsi, diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya akan nikmat berupa pakaian yang dianugerahkan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, artinya, wahai hambaku, pada dasarnya kalian semua telanjang tanpa busana, kecuali orang yang aku anugerahkan pakaian kepadanya. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberimu pakaian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Kalimat as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu berarti, Ya Allah, aku memohon kebaikan pada pakaian yang telah Engkau anugerahkan kepadaku ini. Artinya, beliau alaihi salatu wassalam memohon agar Allah juga menganugerahkan kebaikan-kebaikan lain selain fungsi utama pakaian sebagai penutup aurat. Fungsi dan kebaikan-kebaikan lain itu dapat berupa perlindungan dari cuaca panas dan dingin, serta sebagai penghias diri, atau segala kebaikan lain yang ada pada pakaian tersebut. Kalimat wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu artinya, aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang dibuat atasnya. Maknanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari berbagai macam keburukan
yang mungkin timbul ketika beliau memakai pakaian tersebut. Telah diketahui bahwa terkadang saat kita memakai pakaian, timbullah rasa sombong karena keindahan desain, model, atau mahalnya harga, serta kualitas bahan pakaian yang sedang kita pakai. Bisa jadi pada pakaian tersebut terdapat gambar atau motif yang dilarang oleh syariat, sedang kita tidak mengetahuinya. Dalam beberapa kondisi, ukuran yang tidak sesuai juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak baik, karena memungkinkan terlihatnya lekuk-lekuk aurat atau membuat penampilan kita tidak pantas. Juga saat pakaian yang dikenakan itu menjuntai melebihi kedua mata kaki bagi laki-laki dengan rasa sombong. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini merupakan bentuk kerendahan hati seorang hamba atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala di setiap kesempatan, termasuk saat mendapat karunia berupa pakaian. Meski terkadang pakaian ini dianggap sepele bagi sebagian orang, namun sebagai hamba yang baik, tetaplah kita patut untuk merasa butuh dan merendahkan di hadapan Zat yang Maha Memberi. Merasa butuh terhadap potensi-potensi kebaikan pada sebuah nikmat yang terkadang dianggap sepele, dan merasa butuh perlindungan dari potensi-potensi buruk yang mungkin juga ada padanya. Saudara-saudariku yang mulia, Abu Daud meriwayatkan sebuah asar tentang pakaian di dalam kitab sunannya. Abu Nadrah berkata, jika para sahabat Rasulullah mendapati sahabat yang lain mengenakan pakaian baru, maka akan dikatakan kepadanya, tubli wa yukhlifullah. Artinya, baju ini akan menua, kemudian Allah akan menggantinya dengan pakaian lain. Kemudian sahabat lain yang melihatnya akan mengucapkan doa ini kepada sahabat yang mengenakan pakaian baru tersebut. Maksudnya, semoga engkau senantiasa dianugerahi usia yang panjang dan kehidupan yang baik selama memakai pakaian ini, sehingga pakaian tersebutlah yang menua, sedang yang memakainya masih senantiasa sehat. Doa ini mengandung harapan bahwa sahabat yang memakai pakaian baru tersebut selalu sehat dan berumur panjang dalam kebaikan, sehingga pakaiannya lah yang justru menua, lapuk atau rusak karena telah lama dipakai. Doa ini serupa dengan sebuah hadis yang bersumber dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id bin As, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara marfu' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Khalid radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadiahi sebuah pakaian dengan selendang hitam. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa di antara para sahabat perempuan yang menurut kalian cocok untuk kita beri selendang hitam ini? Para sahabat terdiam. Kemudian beliau kembali bersabda, di mana Ummu Khalid?
Aku pun maju menghadap beliau. Kemudian beliau pun memakaikan selendang hitam itu dengan tangan beliau sendiri dan bersabda, "Wahai selendang, menualah dan tetaplah tampil menarik, wahai Ummu Khalid." Saudara-saudariku yang mulia, dalam hadis ini terdapat tuntunan akan apa yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah terhadap saudara seimannya. Yakni ketika ia melihat saudara seimannya memakai pakaian baru, maka ia merasa bahagia atas karunia yang didapatkan oleh saudaranya tersebut. Hal ini merupakan bentuk kecintaan yang tulus di antara hamba Allah yang beriman. Sebagaimana ia menjadi tanda akan kebersihan hatinya dari rasa iri dan dengki atas nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain. Berbeda dengan mereka yang hatinya dipenuhi rasa iri dan dengki kepada saudaranya, di mana ia akan merasa tersaingi atau merasa tidak senang atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang lain. Oleh karenanya, ia akan malas mengucapkan doa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Segenap penjelasan di atas yang menerangkan akan besarnya pahala dan keutamaan siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah dengan memujinya seketika itu ketika mendapat anugerah nikmat. Didukung dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Mu'adz bin Anas, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man labisa thawban faqala, Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa memakan suatu hidangan, kemudian ia berkata, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberikannya sebagai rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Niscaya dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Barang siapa memakai suatu pakaian, kemudian ia berkata, Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini sebagai rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, niscaya akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Al-Hakim. Ia berkata, hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.